Episode 79. Angga yang sangat lelah dengan aktivitas seharian ini ditambah menyetir sendiri dari Jakarta menuju Bandung dan Sylvia dengan mata sembabnya akibat terus menangis dan berteriak sampai suaranya serak. Mereka memutuskan untuk tidur di hotel saja, karena malam semakin larut dan Sylvia ingin menenangkan dulu tak mau orang tuanya tahu kesalahpahamannya dengan Angga. Mereka tidur terpisah, Sylvia tidur di tempat tidur sedangkan Angga tidur di sofa. Tengah malam Sylvia terbangun mendengar rintihan menggigil dari suaminya yang tidur di sofa. Angga mengigau terus menyebut nama Sylvia. Via, sayang mohon jangan tinggalkan Mas, ucap Angga mengigau. Sylvia bangkit dari tidurnya, dilihatnya jam pukul 3 pagi. Sylvia mendekati sang suami yang terus mengigau dan terlihat tubuhnya menggigil. Mas, astagfirullah, panas sekali, Mas, kamu demam tinggi, ucap Sylvia memegang pipi Angga yang ternyata demam tinggi. Sylvia membangunkan Angga yang setengah sadar. Sylvia memapah sang suami untuk pindah ke tempat tidur agar posisi tidurnya lebih nyaman. Sylvia langsung menelpon layanan hotel, untuk meminta dibuatkan bubur dan meminta obat demam untuk suaminya. Sembari menunggu pesanannya datang, Sylvia mengompres kening Angga dengan handuk kecil yang tersedia di hotel. Tak lama petugas hotel mengantarkan pesanan yang diminta Sylvia. Sylvia berterima kasih sekali dan memberikan uang tips cukup besar untuk petugas hotel yang melayaninya di pukul 3 pagi seperti ini. Mas, bangun dulu yuk, biar makan bubur terus minum obat, ucap Sylvia membenarkan posisi Angga agar bersandar ditahan dengan bantal agar nyaman. Mas gak lapar sayang, jawab Angga pelan sambil memegang tangan sang istri yang memegang pipinya. Mas harus makan dulu terus minum obat, biar demamnya turun Mas, suruh Sylvia. Biarkan Mas seperti ini, biar Mas bisa dekat sama kamu sayang, Mas gak tahan dicuekin dan tak bisa memegangmu, jawab Angga menatap Sylvia sembari merasakan pusing karena demamnya. Mas ngomong apa sih, Mas harus makan dan minum obat, kalau enggak aku gak mau dekat-dekat Mas, ucap Sylvia cemberut. Mas mau, asal terus di dekat kamu sayang, ucap Angga merasa lemas di seluruh badannya. Akhirnya Angga mau makan. Sylvia menyuapi sang suami dengan sangat telaten penuh kelembutan. Sylvia mengingat saat ia demam sewaktu di Bali dan sang suami begitu mengurusnya dengan sangat lembut. Sekarang giliran dirinya mengurus sang suami yang tengah demam tinggi. Mas, kamu kecapean ya, sampai demam seperti ini, tanya Sylvia sembari menyuapi sang suami. Sepertinya gara-gara Mas melewatkan makan siang dan malam kemarin ditambah kecapean membawa mobil sendiri sayang, jawab Angga lembut. Mas, kebiasaan kalau gak diingatkan pasti lupa makan, ucap Sylvia. Pikiran Mas kemarin kalut sekali sayang, yang ada di pikiran Mas cuma kamu yang tiba-tiba pulang ke Bandung ditambah ponselmu tidak aktif membuat Mas makin tak karuan sayang, ucap Angga. Aku minta maaf Mas, aku malah kayak anak kecil main pergi-pergi aja bukannya menunggu Mas untuk menjelaskan semuanya dan menyelesaikannya, pasti Mas gak akan seperti ini, ucap Sylvia menunduk. Sudah, kamu gak salah sayang, yang salah Mas lupa membuang berkas itu jadi kamu melihatnya dan membuat kamu kesal dan marah, ucap Angga mengangkat dagu sang istri untuk menatapnya. Sekali lagi maafkan Mas ya, Mas janji gak akan pernah terjadi, ucap Angga lagi sembari tersenyum pada sang istri. Mas, aku juga mau ngucapin terima kasih, Mas sudah merenovasi rumah orang tuaku, seharusnya Mas bilang aku dulu kan aku bisa nambahin uang untuk biaya renovasinya biar gak ngerepotin banget Mas Angga, ucap Sylvia. Itu udah seharusnya sayang biar orang tua kita nyaman. Kalau masalah biaya Mas sama sekali gak ngerasa direpotkan, itu sudah rejeki ibu sama bapak yang Allah titipkan melalui Mas, ucap Angga membuat Sylvia terharu. Sekali lagi terima kasih ya Mas, semoga rejeki Mas selalu ditambah sama Allah, ucap Sylvia. Amin ya robbal alamin, jawab Angga. Setelah makan Angga meminum obat penurun panas dan kembali istirahat. Sylvia tiduran di samping sang suami sembari terus mengompresnya. Terdengar azan, Sylvia ke kamar mandi mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh.
Setelah sholat ia mengirim pesan Pasa Sandi, untuk menitipkan Safira takut menangis mencarinya. Sylvia assalamualaikum San. San teteh minta tolong titip Safira sebentar ya, soalnya teteh lagi ada urusan dulu sama Mas Angga, sekalian bilangin sama ibu, bapak takutnya khawatir. Tak lama Sandi membalas pesan Sylvia. Sandi waalaikumsalam, lihat teh, Safira sudah bangun sekarang lagi diajak ibu sama bapak ke pasar. Sylvia oh ya udah, kalau Vira nanya bilangin teteh lagi menemani papanya dulu. Setelah membalas pesan Sandi, Sylvia kembali naik ke atas tempat ingin memang kening Angga. Alhamdulillah udah turun panas, ucap Sylvia saat memegang kening Angga yang sudah turun demamnya. Angga yang sadar dipegang keningnya oleh sang istri, Angga membawa menarik tubuh sang istri membawanya dalam pelukannya. Lih mas, ucap Sylvia yang kaget ditarik Angga dalam pelukannya. Biarkan seperti ini sayang, mas sudah gak kuat ingin memelukmu dari semalam, ucap Angga. Mas sudah enakan kok sayang, tinggal lemas saja sama sedikit pusing, ucap Angga, tuh kan masih lemas dan pusing jadi dipending dulu mau itunya, ucap Sylvia tersenyum. Angga sebenarnya hanya ingin mengetes sang istri saja, kalau misalnya mau ya alhamdulillah Angga akan melakukannya dengan senang hati walaupun dalam keadaan masih lemas dan pusing. Ya sudah nanti kita lakukannya di rumah saja ya, Mas sudah memasang peredam suara seperti kamar kita di Jakarta, jadi kita tak akan terdengar oleh Sandi dan Vira, ucap Angga semakin mempererat pelukannya. Mas kamu sampai segitunya, Mas sengaja ya mendesain kamar kita seperti itu, berlebihan sekali Mas melebihi kamar hotel berbintang saja, tanya Sylvia. Lia semua kamar sama Mas desain seperti itu sayang, ya mungkin kamar kita yang paling mewah, Mas lakukan itu untuk kenyamanan kamu sayang bila sedang menginap di Bandung ucap Angga kemudian mencium pucuk kepala Sylvia. Makasih ya Mas. Tapi kita malam ini malah menginap di hotel bukan di kamar kita, ucap Sylvia tenang nanti malam kita akan melakukan malam pertama di rumah kamu, ucap Angga, malam pertama gimana mas kita kan sudah melakukannya, tanya Sylvia bingung. Lia maksud mas nanti malam kita ulang kembali malam pertama kita sayang di kamar baru kita di Bandung, ucap Angga sensual di telinga sang istri. Mas Angga pikirannya ke situ terus ucap Sylvia. Sayang mas ingin segera ada adik Safira di sini, ucap Angga memegang lembut perut rata Sylvia, Sylvia tersenyum mendengarnya. Angga mengecup bibir ranum sang istri yang begitu membuatnya candu dan Angga beralih mengecup kening sang istri. Terima kasih sayang, love you, ucap Angga Lia mas sama-sama, love you more, jawab Sylvia dan mereka saling berpelukan. Mereka berpelukan saling menumpahkan kasih sayang mereka yang kemarin sempat dilanda gundah gulana karena kesalahpahaman file yang dulu dibuat Angga. Angga dan Sylvia kembali tertidur karena masih merasa mengantuk, dan berniat nanti siang akan check out dari hotel. Alhamdulillah mereka sudah baikan. Bersambung.